Selamat pagi, saudara dan saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Renungan pagi hari ini tanggal 18 September, judulnya Kemuliaan Surga. Sebelum kita mendengarkan renungan pagi, mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang lagi kepadamu, menaikkan puji syukur, limpah terima kasih atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami, orang-orang yang berdosa. Pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, apa yang akan kami dengar nanti benar-benar tertanam dalam hati dan pikiran kami praktekkan dalam kehidupan sehari kami. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup lebih berkenan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ayat renungan pagi ini terdapat dalam kitab Mazmur 111 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Saudaraku, adalah pada pengurapan ke-12 bahwa langkah yang pertama sudah diambil dalam pengorganisasian gereja yang sesudah kepergian Kristus harus melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Tentang pengucapan ini, catatan itu mengatakan, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dalam Markus 3 ayat 13 dan 14. Saudaraku, lihatlah pada pemandangan yang mengharukan. Lihatlah kemuliaan surga yang mengelilingi ke-12 murid yang telah dipilihnya. Ia telah mengasingkan mereka untuk pekerjaan mereka. Oleh alat yang lemah ini, dengan perantaraan perkataan dan rohnya, ia merencanakan untuk menaruh keselamatan yang dapat dijangkau oleh semua orang. Dengan kegirangan dan kesukaan, Allah dan malaikat-malaikat memperhatikan pemandangan ini. Allah mengetahui bahwa dari orang-orang ini terang surga akan bersinar, bahwa perkataan yang diucapkan oleh mereka sementara mereka bersaksi untuk anaknya akan bergema dari generasi kepada generasi sampai akhir zaman. Murid-murid itu harus keluar sebagai saksi-saksi Kristus apa yang mereka telah lihat dan dengar tentang Dia. Kedudukan mereka amat penting untuk mana umat manusia telah dipanggil. Hanya kedua dari Kristus sendiri. Mereka harus menjadi pekerja-pekerja bersama-sama dengan Allah untuk keselamatan manusia. Sebagaimana dalam perjanjian lama 12 kepala keluarga berdiri sebagai wakil bangsa Israel. Jadi ke-12 rasul berdiri sebagai wakil Injil gereja. Selama pelayanannya di dunia ini, Kristus mulai merubuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan orang kafir, dan untuk mengkhotbahkan keselamatan kepada segala manusia. Meskipun ia seorang Yahudi, ia bergaul dengan bebas dengan orang-orang Samaria, meniadakan kebiasaan-kebiasaan Yahudi dengan mengindahkan orang yang terhina ini. Ia tidur di bawah atap mereka, makan pada meja mereka, dan mengajar pada jalan-jalan mereka. Juru Selamat rindu untuk membukakan kepada murid-muridnya kebenaran mengenai merubuhkan tembok pemisah antara Israel dan bangsa-bangsa yang lain. Kebenaran bahwa
orang-orang bukan Yahudi dengan orang Yahudi turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 14 dan Efesus 3 ayat 6. Dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 16 dan 17. Saudaraku, marilah kita renungkan lebih dalam. Apakah saya sepenuhnya memahami kenyataan bahwa yang mulia dari surga ingin memiliki hubungan pribadi dengan saya? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini tentang kemuliaan sorga. Kiranya segala aktivitas sepanjang hari selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.